Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini, tanggal 6 Juli 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita senantiasa rasa merindu berjumpa dengan Tuhan. Rasa haus lapar akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah air kehidupan. Dia adalah sumber kebenaran yang sudah nyata memelihara hidup kita. Kita bisa hidup, bisa sehat sampai detik ini. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang senantiasa memelihara hidup kita. Dengan iman kita katakan, Yesuslah penolongku, Yesuslah juru selamatku, Yesuslah pemelihara hidupku, Yesuslah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang berjanji itu setia. Kita bisa tidak setia, tapi Yesus setia. Oleh karena itu mari, jangan pernah menjadi orang tidak setia. Jadi orang setia kepada kebenaran. Karena sumber kebenaran Yesus suatu hari kelak akan datang. Dia akan mencari, melihat orang yang setia sama Tuhan. Karena ada janji Tuhan dalam Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir, biar setialah orang yang setia. Sampai langkah yang terakhir. Dan dia akan selamatkan. Ada janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Ini ditujukan kepada bangsa Israel, juga ditujukan kepada kita. Sama, bangsa Israel sama kita sama, itu manusia-manusia. Seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Seringkali kita ikutin daging seperti bangsa Israel, ikutin kedagingannya, ikutin hawa nafsunya, ikutin keinginan sendiri, egois, tidak memperhatikan akan karunia Tuhan. Demikian juga saat ini banyak manusia tidak menghargai akan kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya malam hari ini setiap Bapak Ibu Saudara bersama saya adalah tipe orang yang setia. Sesuai dengan pujian ini, sebentar saya mau menyanyi. Setialah, setialah lebih sungguh, mengasihi, mengampuni, dan mari kita memiliki karakter Kristus. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni, mengampuni, oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Setialah, haleluya. Setialah, setialah, lebih sungguh. Mari kita mau setia seperti Yesus. Setialah, setialah, oh, lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu telah membuktikan kesetiaan pada kita. Setialah, setialah, lebih sungguh. Amin, haleluya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yesus, sumber kesetiaan yang telah terbukti di atas kayu salib. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Dia taat setia sampai mati di atas kayu salib. Setialah, setialah, lebih sungguh. Amin, haleluya.
haleluya. Setialah, setialah, oh, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu setialah kepada kita semua. Setialah, setialah lebih sungguh, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya. Dan memuji namamu yang agung itu, amin, haleluya. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang mulia. Aku mau cinta, aku mau setia, aku mau taat, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, si firman-Mu sumber kekudusan, amin, haleluya. Bentuklah hidupku nih ya Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Aku mau setia, aku cinta Yesus, aku mau taat. Taat yang penting Bapak Ibu. Aku mau cinta Yesus, aku mau setia, aku mau taat pada firman Tuhan. Aku mau menjadi seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku Bapa, haleluya. Bentuklah hidupku ini ya Tuhan Yesus, haleluya. Roh Kudus selalu mengajarkan aku, mengingatkan aku selalu untuk berada di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapa, Tuhanku Yesus Kristus. Engkau adalah sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, syukur dan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kita bersaudara Bapak Ibu ya, karena kita punya Bapa yang satu, Bapa yang esa, Bapa yang sempurna. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau setia seperti Yesus setia. Milikilah 5 karakter Kristus. Yang pertama, cinta. Kita setia karena dasarnya cinta Yesus. Cinta Yesus secara vertikal dengan Tuhan. Juga kita harus saling mencintai satu sama lain, ya. Seperti halnya, gampang ilustrasinya, kita punya orang tua, kita mencintai papa mama kita, orang tua kita. Tapi kita juga harus mencintai saudara-saudara kita. Tidak boleh berantem, ya, tidak boleh ribut-ribut sampai pukul-pukulan, nggak boleh dendam dengki, nggak boleh, saudara. Ya, kepada saudara-saudara dendam dengki, saudara kandung, kita semua adalah saudara kandung di dalam Yesus, saudara kandung di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saudara kandung di dunia itu bersifat horizontal. Tapi kalau bersifat vertikal,
Kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, cintalah Yesus, memiliki sifat cinta. Kedua, milikilah sifat taat, takut akan Tuhan. Ketiga, miliki sifat rendah hati. Keempat, miliki sifat kesetiaan. Dan kelima, hiduplah di dalam kekudusan. Milikilah sifat suci, kudus. Ya, jangan sampai punya hati kotor, dendam, dengki, benci, hati yang busuk, tidak boleh. Ya, harus benar hidup kita, apalagi kita mau masuk surga. Ya, kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, suatu kumpulan orang tidak setia, kumpulan orang fasik, kumpulan orang tidak setia banyak di dunia ini. Ini contoh konkret bangsa Israel. Mari kita baca, karena firman Tuhan tadi sudah saya baca, 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Saya baca demikian, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sifat ilahi kesempurnaan Tuhan, salah satunya sifat setia. Ya, oleh itu mari kita mau ikut seperti Yesus, kita menjadi serupa dengan Kristus, harus punya sifat setia. Ya, ini sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yeremia pasal 9. Puji Tuhan, pada pagi ini kita sudah baca, kita akan baca kitabnya Yeremia pasal 9. Tadi malam pasal 8. Terus ini berurutan Bapak ya. Terus sampai kitab Nabi Maliaki, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terus baca firman Tuhan. Supaya kehidupan kepribadian kita yang kotor ini, kepribadian yang sudah rusak ini, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau hidup kita berpadanan selaras dengan Kristus, yaitu firman Tuhan. Amin. Saya mau baca ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina. Coba ini, dari dulu ya sudah banyak orang berzina. Sudah banyak orang-orang yang tidak beres, saudara. Ada malah lebih parah lagi, ada yang mutilasi, pembunuhan, dipotong-potong. Saat ini juga sama, ternyata sifat manusia egois, tidak takut akan Tuhan. Dunia dulu perselingkuhan, perceraian dulu sudah ada, perjinan dulu sudah ada, saat itu ada. Jadi firman cocok buat kita semua. Supaya kalau ada saudara-saudara kita yang hidup di dalam dosa, tolong dinasihatin Bapak Ibu. Jangan mereka hidup di dalam dosa zina terus menerus. Jangan mereka tidak bertobat. Resiko ditanggung sendiri. Upah dosa dalam maut. Selanjutnya saya mau baca berikutnya. Suatu kumpulan orang-orang tidak setia. Coba ini. Sudah penuh dengan zina, juga tidak setia sama Tuhan. Bagaimana bisa diselamatkan, saudara? Ya bayangkan ini. Kalau kehidupan kita, gaya hidup kita, kualitas kita seperti kualitas dunia seperti ini. Main dosa-dosaan penuh dengan zina, tidak setia. Mau masuk surga bagaimana, saudara? Ya, yang benar aja, yang jelas. Mari kita mau bertobat, ya. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Ayat berikutnya, mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan dengan kebenaran, bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Coba, Tuhan tidak mau kenal. Kalau sudah ada kenal Tuhan, bagaimana? Ya jelas Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ya jelas saudara, makin takut sama Tuhan. Udah, puji Tuhan, kita bisa dengar baca firman Tuhan sehingga kita makin mengerti, sehingga kita makin dewasa, seperti pisau makin dipertajam, sehingga pisau makin tajam itu makin berguna. Demikian kehidupan kita, mau kita tajam dengan Yesus, artinya kita makin cinta Tuhan, sehingga Tuhan kan pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Terus berikutnya, baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Whitney Houston pernah berkata selagi dia masih hidup, waktu Tuhan sudah memanggil dia, berkata, aku sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi artinya mereka hidup di dalam kegelapan, sudah tidak bisa bedakan ini benar dan tidak benar, berarti dia sudah hidup di dalam dosa. Seperti contohnya Bapak Ibu kalau hidup di dalam ruangan yang gelap, ya, kalau Bapak Ibu masuk kamar, ya, gelap, ya, Bapak Ibu apakah bisa bisa melihat, ya, ini warna merah, warna hitam, warna kuning, warna hijau, ini gelap. Kita bisa membedakan kalau lampu terang. Lampu terang kita bisa, oh ini warna putih, warna gelap, warna merah, warna kuning, warna hijau dan sebagainya. Karena ada di dalam terang.
Tapi kalau lampu gelap, tidak bisa bedakan. Semua sama adalah gelap. Berarti sama dengan kehidupan kita. Marilah kita hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau hidup di dalam kebenaran Tuhan, saya pilih warna putih. Sehingga pada waktu saya dikasih warna, apa pendeta Yakob, ya pastor Yakob yang paling suka warna saya. Saya berkata, inilah warna putih. Kelihatan ini warna hitam. Tidak mau saya warna hitam. Oh, warna biru, tidak mau saya warna biru. Warna kuning, warna hijau, saya tidak mau. Paling suka saya warna putih. Hati saya biar putih. Seperti salju. Dosa kita merah kirmisi. Sudah diputihkan putih seperti salju. Hati kita harus bersih, tulus di depan Tuhan. Ya. Jadi itulah ya contoh konkretnya kalau kita hidup di dalam kegelapan dosa. Tidak ada. Seperti ini contoh. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tuhan tidaklah mereka kenal. Sudah tidak bisa mengenal kebenaran. Karena mereka hidup di dalam kegelapan dosa. Terus ayat yang keempat. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab saudara adalah penipu ulung. Dan setiap teman berjalan kami sebagai pembina. Teman-temannya kumpulan komunitas orang-orang jahat. Komunitas fasik. Komunitas yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana bisa masuk surga? Oleh itu bertobat mari. Kita keluar dari kegelapan. Kita masuk di dalam terang ajaib. Ayat yang kelima, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditebuni penindasan, tipu ditebuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan muji mereka. Sebab apalagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya. Tapi dalam hatinya mereka merancang penggadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semua ini. Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Menangis dan merintilah karena gunung-gunung. Dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak. Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Ayat 11 yang terakhir. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi. Tidak berpenduduk lagi. Amin. Demikian firman sudah kita baca. Kitab Nabi Yeremia pasal 9 ayat 1 sampai 11 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari sesuai dengan tema firman Tuhan, suatu kumpulan orang tidak setia, tapi bagi kita adalah kumpulan orang setia sama Tuhan. Mari kita buktikan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang setia, anak yang cinta Yesus dan mau taat, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Karena target kita, nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Amin. Bukti saya menjadi hamba Tuhan yang setia. Dan sejak 1 Januari 2021, awal terjadi COVID, saya minta sama Tuhan bernasar karena Tuhan sudah tolong saya. Saya akan beritakan firman Tuhan pagi malam. Sampai detik ini sudah berjalan 2,5 tahun. Ini anugerah Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Karena cintanya Yesus luar biasa di dalam kehidupan saya bersama Bapa ini. Terbukti itu semua karena kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Setialah lebih sungguh. Amin. Haleluya. Setialah lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu sungguh sangat setia kepadaku. Setialah lebih sungguh. Setia karena cinta. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga,
dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita cintai Yesus, kita mau setia dan taat sampai langkah kita yang terakhir, bahkan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Jadilah diri kita yang setia sama Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.